Makanya orang-orang yang mudah mencapai tujuan hidup itu biasanya orang yang mengerti bakatnya, memahami bakat. Jadi kita tidak mengikuti bakat orang lain. Bagaimana hidup dengan bakat orang lain? Kita melihat si fulan, oh ini saya harus seperti dia. Kelebihan kita nggak seperti dia, akhirnya nggak akan tercapai. Nggak akan tercapai. Tapi bagaimana? Lihatlah potensi yang ada, yang Allah berikan dalam diri kita. Lalu potensi itu yang kita gali. Bakat itu yang kita kembangkan. Jadi kita akan jadi spesialis di bidangnya. Spesialis di bidangnya. Jangan menjadi spesialis di bidang orang lain. Akhirnya nggak jadi. Kita A nggak jadi, B nggak jadi. Ujung-ujungnya selama itu ilmu pasti ada manfaatnya. Semua ilmu bermanfaat. Yang tidak bermanfaat cuma satu. Apa? Sihir. Sihir itu merusak. Nah, jadi kita tidak perlu belajar ilmu sihir. Nah, selain sihir, apakah dikategorikan sebagai ilmu rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu apalah. Semua itu adalah boleh. Itu semuanya adalah bermanfaat. Walaupun dalam sisi lain nanti dibedakan lagi. Ada yang kategori fardu kifayah, ada yang fardu ain. Ya, yang fardu ain itu adalah sesuatu yang kita semua wajib tahu itu. Contoh salat. Ini semua orang harus tahu cara salat. Ya, tidak bisa dalam satu daerah 10 orang tahu salat, yang lain tidak perlu. Tidak bisa. Semua orang harus salat. Ya, berbeda dengan salat jenazah, itu masuk kifayah. Artinya itu ada beberapa orang yang melakukan salat, itu kita sudah terbebas daripada kewajiban. Itu kifayah. Dari ilmu juga demikian. Ada ilmu yang tidak semua orang wajib belajar, tetapi harus ada. Misalnya teknologi, ya, cara buat ini mungkin termasuk cara buat apa ya. Misalnya hari ini kita tidak menganggap cara buat pesawat harus belajar misalnya. Akhirnya kita mau ke Arab Saudi, itu harus naik kapal laut lagi. Naik kapal laut pun harus ada ilmu cara membuat kapal laut. Jadi kita jangan ekstrim pula. Ini yang belajar cuma ini, yang lain nggak boleh belajar. Itu akan merugikan diri sendiri. Selama itu bukan sihir, itu ilmu yang harus kita belajar. Cuma kita pilih yang mana? Pilih yang mana ya, galilah apa yang lebih menonjol dalam diri kita, itu kita kembangkan. Begitu juga dengan para orang tua, ini juga harus memahami potensi anak. Nah, ya, itu potensi anak itu berbeda. Untuk kategori fardu ain yang utama itu nggak perlu lihat potensi, semua harus bisa. Artinya anak kita semua wajib bisa salat, anak kita semua wajib bisa baca Al-Quran, ilmu agama itu wajib. Nah, selebih daripada itu, lihat potensinya. Apakah dia lebih suka ke teknologinya, lebih suka ke pertaniannya, lebih suka ke bidang apalah, bengkel, kan? Itu tidak boleh dipaksa harus menjadi A, B, C, D, tidak bisa. Bahkan anak ada yang tidak mau menjadi profesi orang tuanya, lalu dipaksakan harus jadi. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang-orang yang gagal itu gara-gara itu tadi dipaksakan. Nah, dipaksakan. Kita paksakan pada yang ain. Apa yang fardhu ain, yang utama. Untuk bisa baca Quran paksakan. Untuk bisa salat paksakan. Ilmu-ilmu agama. Ilmu-ilmu yang utama. Selebih itu kita lihat potensi dia, lalu kita dukung dia. Kita dukung dia. Mungkin dia sukanya jadi tukang bengkel. Nah, kan bagus juga itu kan. Jadi tukang bangunan, jadi insinyur, kan semua bagus, gitu kan? Semua bagus. Jadi pilot itu juga bagus, ya. Kalau nggak ada pilot, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita naik haji. Nah, demikian ya. Itu bila kita melihat siapa tadi orang yang bodoh, nah, kan? Ini yang lebih ini lagi ya, ini lebih apa ya? Wa in kana kafiran, termasuk bagaimana kalau kita lihat orang kafir. Sampai orang kafir pun ada cara pandangnya tersendiri, ya kan? Wa in kana kafiran
La adri asa ay yuslima fayahtamu lahu bi khairil amali wa asa an akfura fayahtimu li bisu'il amal. Ya. Kalau kita melihat orang kafir, ini menurut kitab yang saya baca, ini bukan pendapat saya, kitab Nafsahil Ibad karangan Muhammad Nawawi. Ke orang kafir pun kita harus ada satu perasaan, bisa saja dia besok masuk Islam. Ya, karena orang kafir itu ada kemungkinan besok masuk Islam, ada kemungkinan. Jadi kita tidak bisa juga menduga dia ini kamu neraka ya. Jangan pernah memvonis orang neraka. Jangan pernah. Ya, mungkin dia besok masuk Islam. Ya, setelah dia masuk Islam, maka Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Ya, di saat Allah ampuni seluruh dosa-dosanya, dia bisa saja lebih mulia. Kenapa? Karena dia titik nol lagi. Ini kehebatannya orang mu'allaf itu. Dia nol, tanpa dosa, seperti bayi lahir. Kita bukan bayi lahir, kita sudah membawa dosa yang sangat banyak. Hari ini kalau kita mau menimbang-nimbang dosa masing-masing, hari ini tidak ada yang bisa menyalahkan orang lain. Kalau kita sadar dengan kesalahan kita, kalau kita mau memuhasabah diri kita sendiri, hari ini siapa yang baik? Siapa yang berani mengatakan hari ini baik? Semua kita terlibat kesalahan. Yang kerja swasta terlibat kesalahan, yang negeri kesalahan, yang tidak bekerja juga kesalahan. Apapun profesi kita hari ini itu potensi melakukan kesalahan sangat besar. Ya? Makanya tidak ada hari ini yang bisa menyombongkan dirinya. Semua profesi hari ini potensi melakukan kecurangan sangat tinggi. Ya, jadi kita akhirnya apa? Kita jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Perbaiki dulu diri kita masing-masing. Nah, setelah memperbaiki diri masing-masing, ajak orang lain. Bukan menghakimi orang lain. Ajak orang lain untuk berubah. Bukan menuduh, bukan memvonis. Karena memvonis orang lain itu juga tidak ada perubahan. Dalam agama kita dianjurkan merubah orang, bukan memvonis orang. Mengajak orang berubah menjadi baik. Bukan memvonis orang, si A baik, si B baik. Tidak perlu. Kalau sudah baik, alhamdulillah. Yang belum baik, kita berteman, kita ajak untuk menjadi baik. Itu baru kita orang baik. Ya, jadi kita jangan sombong, jangan seolah-olah surga ini untuk kita. Orang lain tidak berhak surga. Surga itu milik kita semua. Dan kita harus saling sayang menyayangi dengan mengajak sesama kita untuk ke surga. Dengan bagaimana caranya itu berbeda sesuai dengan bakat, profesi ataupun kelebihan kita masing-masing. Sebagai guru ya menasehati, yang bukan guru sebagai wira swasta ya mengajak teman-temannya untuk tidak melakukan kecurangan misalnya. Sebagai apa lagi? Semua profesi itu kita arahkan ada kebaikan di situ. Ya, tidak ada yang salah dengan profesi. Ya, semua profesi itu mulia. Ya, jangan sihir. Istilahnya begitulah. Semua profesi itu mulia. Selama setiap profesi itu kita arahkan untuk kebaikan. Semua ada pahalanya. Semua ada rahasia dari Allah. Tidak mungkin Allah menjadikan kita sama profesi. Nggak mungkin. Nggak mungkin semua jadi pengusaha. Siapa yang pembeli? Nggak mungkin semua jadi guru. Siapa yang jadi murid? Tidak mungkin semua jadi pejabat. Siapa jadi rakyat? Nah, jadi semua inilah keseimbangan alam. Keseimbangan alam. Ya. Dan kita melapangkan dada kita, melapangkan pikiran kita, sehingga kita bisa hidup rukun, damai, dan tidak ada kedengkian. Ya, tidak ada kedengkian. Ya. Sebagai penutup ya kita mencoba untuk menganggap diri kita ini bukanlah orang baik. Ya, menanamkan seperti itu. Walaupun kita orang baik, untuk menghilangkan rasa sombong, hasad juga kepada orang lain, dan beranggap positiflah kepada orang lain. Ya, kan? Kalaupun ada yang negatif, jangan seolah-olah dia neraka. Tidak demikian. Ajaklah dia berubah untuk menjadi baik. Karena bisa saja Allah telah mengampuni dosanya, dan Allah belum mengampuni dosa kita. Karena Allah bila mengampuni dosa seseorang, itu kembali kepada nol.
At